Bener banget nih jawabannya klien. Kalau keywordnya itu elemen organisasi atau organizational elements. Ada di unit 3 halaman 2. Di situ tertera bahwa klien adalah elemen tingkat tertinggi dari semua elemen organisasi. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Berikut ini tadi jawabannya Amanda Amelia. Jawabannya MySQL in One, keywordnya itu MySQL in One, dan jawabannya adalah keputusan bisnis yang sehat. Ada di unit 1, halaman 26. Di situ tertera bahwa keuntungan dari MySQL in One adalah implementasi yang cepat dan biaya yang transparan, peningkatan produktivitas dan juga pengendalian biaya, minta terpercaya, dan juga skalabilitas. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dibawakan oleh saya, Rami Animita, dengan kode NADH. Langsung saja ke contoh soal nomor 4. Cost Center Accounting dan Profit Center Accounting. Dan soal nomor 4 ialah salah dengan kata kunci Profit Center Accounting yang memiliki ciri kata unik dan langka. Dengan pembahasan dua kemampuan utama pengendalian perusahaan, yaitu Profit Center Accounting dan Consolidation, yang dapat dicari di unit 5 halaman 32. Selanjutnya, teman-teman sama kata kunci organizational elements atau elemen organisasi. Dengan pembahasan, terdapat beberapa elemen dalam organisasi, yaitu client, company code, plan, store, location, sales organization, distribution channel, organizational unit, dan position, yang dapat dicari di unit 3 halaman 2. Kemudian bisa dilanjut. Nah, ini merupakan contoh soal terakhir nih, soal nomor 6. Jadi, untuk kata kuncinya yaitu Customer Master Record. Seperti yang sudah berulang kali dibilang oleh Kak Nares, bisa dicari kata kuncinya dengan kata-kata unik, dan bisa juga dari pilihan ganda. Untuk jawaban soal nomor 6 adalah memungkinkan akses yang fleksibel ke data. Dengan pembahasan, Customer Master Record dicirikan oleh beberapa fitur, yaitu memberikan gambaran umum tentang semua data pelanggan setiap saat, memungkinkan akses yang fleksibel ke data, serta membentuk database yang mengontrol pengisian otomatis dan transaksi pembayaran otomatis, yang dapat dicari di unit 5 halaman 8. Sampai di sini penjelasan teknis dari CAPS. Oke, mungkin buat Kak Dilan dan Kak Firska bisa dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahman Dilan Syawkani dengan kode DILN. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan CATS. Abu itu menandakan soal yang belum terjawab. Bila teman-teman dirasa sudah selesai dengan pengerjaannya, teman-teman bisa mengklik tombol submit atau hentikan tes di pojok kanan bawah. Nah, dan di tampilan terakhir, teman-teman akan diminta untuk konfirmasi penghentian tes, yang nantinya akan ditampilkan nama tes, keterangan soal yang sudah dijawab dan belum dijawab, dan selanjutnya, teman-teman bisa mencentang dan mengklik tombol biru hentikan tes untuk mengakhiri tesnya. Biar kita juga bisa ngelatih gitu. Nah, untuk modulnya sendiri bisa diakses dari chat link yang udah dikirimkan oleh panitia di chat Zoom. Oke, semangat semua. Udah boleh mulai. Jika semua sudah berhasil memasukkan token, waktu pengerjaan 25 menit sesuai dengan jam yang berjalan pada layar Zoom yang terlihat pada teman-teman dan dapat dikerjakan mulai dari sekarang. Untuk teman-teman, selamat mengerjakan dan good luck untuk semuanya. Oke, aku juga mau nge-remind ya kalau misalnya soal-soal yang ada di CATS ini bukan soal yang sama dengan tes aslinya, gitu ya teman-teman. Jadi ini cuma buat latihan aja, buat kita mempelajari lebih dalam lagi tentang SAP 01 fundamental, kayak gitu.
Diingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua sudah bisa mengerjakan soalnya mulai dari sekarang, dan untuk waktu pengerjaannya selama 25 menit dan mengikuti sisa waktu yang ada di Zoom ya teman-teman. Terima kasih. Menghubungi kontak person yang telah di-share di chat Zoom dengan format yang Soal yang pertama itu hanya terdapat satu cara untuk membuka dua SAP sistem,
pernyataan tersebut benar atau salah nih teman-teman. Nah, teman-teman boleh ngeramein kolom chatnya, bisa mencari pernyataan ini dengan keyword SAP System pada unit 2 halaman 4 yang menyatakan terdapat dua cara untuk membuka dua SAP System, yaitu menggunakan multiple logons atau multiple session. Nah, tadi kan sebelumnya itu kan ada yang nanya ya, Kak, masih bingung nih Kak untuk mencari jawaban yang mana jawabannya itu true atau false. Nah, kalau saran dari aku itu kalian pertama cari keywordnya. Nah, habis itu kalian baca aja itu penjelasannya. Habis itu kalian samain dengan soalnya, apakah soal sama penjelasan pada modul itu sama atau tidak. Nah, dengan gitu akan mempermudah teman-teman untuk menemukan jawabannya. Jadi gitu teman-teman. Nah, dari soal yang pertama ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan yang benar mengenai karakteristik dari SAP-X kecuali yang A, SAP-X dapat diimplementasikan dengan banyak aplikasi dari sumber informasi. Yang B, SAP-X menjalankan alur kerja yang diproses bisnis yang fleksibel secara independen dari infrastruktur yang mendasarinya. Yang C, SAP-X fokus mendukung J2EE dan ABAP dalam ruang lingkup yang sama. Yang D, SAP-X memungkinkan intelligent proses yang didorong oleh business information yang relevan dengan keputusan, atau yang E, SAP-X mendukung transfer informasi yang kompleks serta komunikasi dalam bisnis itu sendiri. Nah, teman-teman boleh diramai lagi kolom komentarnya, tadi jawab A, B, C, atau D, atau E nih teman-teman pada pengerjaan soal sebelumnya nih. Ya, jadi jawaban yang benar adalah C. Pernyataan yang benar mengenai karakteristik dari SAP-X kecuali yang C, yaitu SAP-X fokus mendukung J2EE dan ABAP dalam ruang lingkup yang sama. Itu adalah pernyataan yang salah ya teman-teman. Boleh di next lagi. Bisa mencarinya dengan keyword karakteristik of SAP-X pada unit 1 halaman 24 mengenai karakteristik dari SAP-X. Nah, pada karakter SAP-X itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada cross-fungsional, yang mana SAP-X dapat diimplementasikan dengan banyak aplikasi. Yang kedua ada composite, yang mana SAP-X menjalankan alur kerja yang fleksibel. Terus ada yang ketiga cross-system, yang mana SAP-X mendukung transfer informasi yang kompleks. Dan yang terakhir ada information driven, yang mana SAP-X memungkinkan intelligent proses yang didorong oleh business information yang relevan dengan keputusan. Nah, jadi pernyataan mengenai SAP-X fokus mendukung J2EE dan ABAP dalam ruang lingkup yang sama itu adalah pernyataan yang salah. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak nih teman-teman nih? Soal yang ketiga mengenai true false lagi nih. Nah, yang soal ketiga, sebuah proses dalam pengadaan di mana sistem SAP digunakan untuk mensimulasikan skema harga dari vendor yang berbeda disebut source determination. Pernyataan tersebut benar atau salah? Ayo teman-teman dijawab lagi di kolom chat. Tadi jawabannya apa pas ngisi di soal latihan sebelumnya nih. Ayo ramai lagi kolom chatnya, ayo. Tadi teman-teman jawab true atau false? False. Oke. Gak ada yang jawab true ya. Oke, boleh di next nih operator. Jawaban yang benar. Oke, benar banget ya teman-teman yang udah pada jago nih ya nyari jawabannya nih. Nah, jadi pernyataan sebuah proses dalam pengadaan di mana sistem SAP digunakan untuk mensimulasikan skema harga dari vendor yang berbeda itu disebut vendor selection and comparison of quotation ya teman-teman, bukan source determination. Nah, pernyataan tersebut bisa teman-teman dapatin di unit 4 halaman 3. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman mengenai soal yang nomor 3 ini? Apakah ada yang masih bingung mengenai cara mencari jawaban mengenai true false? Nah, buat teman-teman yang masih bingung, boleh nih langsung ditanyain aja. Oke, kayaknya masih belum ada nih ya. Atau mungkin udah pada paham semua nih ya. Oke, bisa dilanjut ke soal selanjutnya, operator. Nah, soal yang keempat, material dokumen dibuat dengan latar belakang setelah transaksi berikut sudah diposting. Nah, transaksi apakah itu? Nah, ayo teman-teman boleh diramai lagi, tadi jawab apa? Apakah A,
A. Purchase requisition, atau B. Purchase order, atau C. Good receipt, D. Invoice verification, atau E. Outgoing payment. Ayo boleh diramein lagi teman-teman. C, 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 C. Kok kompak-kompak ya dari tadi ya? Gak ada yang beda sedikit pun loh. Keren, keren. Boleh di next aja nih langsung nih karena pada kompak semua jawabannya ya. Nah, benar banget ya teman-teman, material dokumen dibuat setelah transaksi berikut telah diposting, yaitu jawabannya D. Nah, teman-teman bisa mencari jawabannya dengan keyword material dokumen pada unit 4 halaman 6, yang mana pembahasannya mengenai good receipt ke stok dengan referensi pada purchase order memiliki beberapa keuntungan bagi kita. Salah satunya, saat kita posting good receipt ke gudang, sistem akan membuat material dokumen berisikan informasi seperti bahan dan jumlah yang dikirim. Nah, jadi gitu teman-teman ya, mengenai soal nomor 4 ini. Nah, sampai soal nomor 4 ini ada yang mau ditanyain lagi nggak nih teman-teman? Kalau ada, boleh diresen atau isi di kolom komentarnya aja. Oke, apabila belum ada pertanyaan, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih ya buat Kak Rafli atas pembahasan soalnya. Nah, di sini saya, Pak Muhammad Abdul Qofar, dengan kode asisten WAT akan melanjutkan pembahasan soalnya. Nah, oke, untuk nomor 5, berikut yang bukan merupakan kelebihan SAP Business One adalah A. Implementasi yang cepat, B. Biaya yang rendah, C. Peningkatan produktivitas dan pengendalian biaya, D. Cukup rumit untuk digunakan. Nah, buat teman-teman, yuk ramein dulu dong ya buat kolom chat Zoom-nya dengan menuliskan jawaban kalian ya. D. Nah, banyak nih yang jawab nih ya, sama rata-rata juga jawabannya. Boleh di next buat kakaknya, langsung aja pembahasan. Nah, betul nih buat kalian nih, jawabannya yaitu D. Keren-keren juga nih ya. Untuk keywordnya sendiri yaitu SAP Basis One pada unit 1 halaman 27 dan 28. Untuk pembahasannya sendiri, SAP Basis One adalah solusi manajemen bisnis dan operasional yang dapat digunakan untuk bisnis yang sedang berkembang dengan dinamis yang ukuran mulai dari 10 hingga beberapa ratus karyawan. Beberapa kelebihannya yaitu implementasi yang cepat, biaya lebih rendah, peningkatan produktivitas dan pengendalian biaya, kebutuhan bisnis yang sehat, dan skalabilitas. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kalau ada, langsung aja ya chat di kolom Zoom. Gak usah malu-malu ya teman-teman ya, kita di sini juga diskusi bareng-bareng juga Pak. Nah, benar tuh kata Kak Wahyu. Kita di sini diskusi bareng-bareng. Jadi kalau teman-teman ada yang masih bingung, boleh nih ditanyain aja. Nah, gimana teman-teman? Aman? Kalau aman, tolong jawab dong di kolom chat Zoom-nya, biar rame juga nih. Nah, sama... Yuk, boleh yuk, langsung aja ke pembahasan soal selanjutnya. Nah, untuk soal nomor 6, terdapat dua jenis tampilan yang berbeda untuk client atau server configuration, hardware-oriented view dan software-oriented view. Untuk pilihan jawabannya sendiri yaitu true atau false. Nah, buat teman-teman yuk, ramein lagi yuk ya, buat kolom chat Zoom-nya. Wah, udah cepet banget nih jawabannya nih. Wah, rame banget ya Kak Wahyu. Iya, keren-keren nih mereka nih. Coba Kak Wahyu, mungkin karena di sini dari tadi diem-diem aja nih. Boleh kali ya kita tunjuk satu orang untuk tanya nih, dari keywordnya tuh apa sih dari soal ini? Ya, nih, yuk buat teman-teman yuk. Siapa ya? Kira-kira siapa yang mau nih? Atau kita tunjuk nih Kak? Ada yang mau gak nih? Coba. Masa tunjuk lagi sih? Yaudah deh, tunjuk lagi lah ya. Ya, tunjuk aja Kak Opa. Oke. Buat siapa ya? Buat peserta _ Priyamita coba.
Yuk, buat Pramita yuk, jawab yuk, apa nih kira-kira nih buat keywordnya? Gimana nih? Halo? Kalau nggak bisa on mic, ada kendala atau malu, boleh deh buat ketik di kolom chatnya ya. Betul banget. Atau mungkin karena Pria lagi ada kendala, boleh deh ke Raihan Aryo. Yuk, buat Coba. Raihan yuk, coba. Aryo Seno, Raihan Aryo Seno. Gimana nih? Ya, Keywordnya halo. apa nih? Tadi Halo. kalau saya keywordnya yang client/server configuration. Nah, betul apa enggak nih ya? Yuk langsung aja yuk ke cek pembahasannya. Boleh di next? Nah, next banget ya buat Raihan ya, keren emang dah. Buat kalian juga guys yang jawabnya true ya. Nah, keywordnya benar, kata Raihan, yaitu client atau server configuration pada unit 7 halaman 3 dengan pembahasan client atau server configuration memiliki dua jenis tampilan, yaitu hardware-oriented view dan software-oriented view. Nah, buat teman-teman, apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada, langsung aja ya ketik kolom chat Zoom. Jangan malu-malu ya, santai aja. Gimana nih? Kalau nggak ada, bilang dong, aman dong, atau gimana gitu, kolom chat Zoom ya. Nah, teman-teman, kalau ada yang masih bingung, boleh nih langsung aja ditanyain. Gimana? Buat teman-teman, apakah aman? Nice, oke. Yuk langsung aja yuk kita bahas ke soal selanjutnya, nomor 7. Nah, buat soalnya sendiri, apa yang dibuat dalam sistem setiap kali transaksi dijalankan? A. Inventory, B. Log, C. Report, D. Documents, E. Data. Nah, buat teman-teman yuk langsung yuk ramein aja di kolom chat Zoom-nya dari jawaban kalian masing-masing tadi apa? Yuk, semuanya yuk. Nah, kayaknya masih pada malu-malu nih, Kak. Kayaknya pada bingung nih ya. Nggak yakin mungkin ya sama jawabannya ya. Ya udah, yuk langsung aja kita bahas soalnya. Boleh di next? Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu D, dokumen. Dengan keywordnya transaction ya. Pada unit 3 halaman 9. Untuk pembahasannya sendiri, setiap kali transaksi dijalankan dalam sistem, dokumen dibuat. Dokumen itu catatan data transaksi, berisi semua informasi yang telah ditentukan sebelumnya yang relevan dari data induk dan elemen organisasi. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah ada pertanyaan? Gimana nih semuanya? Kalau nggak ada, bilang aman ya, kayak biasanya ya. Nah, teman-teman boleh dong ditolong, itu. Oh, Boleh sama. dibantu reaction-nya. Oke, baik yuk langsung aja ke soal pembahasan selanjutnya. Nah, soal nomor 8. Ada 4 proses utama dalam training and event management, kecuali A. Persiapan acara bisnis, B. Data master acara bisnis, C. Kegiatan sehari-hari, D. Aktivitas berulang. Nah, buat teman-teman yuk, ramai lagi yuk buat kolom chat Zoom-nya. Yuk semuanya yuk, semangat yuk. Kayak ini pada nggak yakin jawabannya juga ya. Ya udah, yuk langsung aja yuk Kak buat pembahasannya. Nah, untuk dari jawaban soal nomor 8 sendiri, yaitu B, Business Event Master Data, dengan keyword Training and Event Management di unit 6, halaman 9 dan 10. Untuk pembahasannya sendiri, yang merupakan 4 proses utama dalam Training and Event Management, yaitu Preparation of Business Event, Business Event Catalog, Day-to-day Activities, Requiring Tasks. Nah, mungkin buat teman-teman, kalau kalian fokus ya, bisa dilihat juga tuh, ada pada figur 6 strip 8 yang dimana tempatnya ada di unit 6 halaman 9 ya,
Di situ terdapat 4 main proses atau menu utama pada training and event management. Nah, buat teman-teman, apakah ada pertanyaan nih? Gimana semuanya? Ketik aman dong, kalau nggak ada dong di chat Zoom. Nice, keren-keren semua ya mereka ya. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan asisten saya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Untuk soal selanjutnya bakal aku jelasin. Perkenalkan nama Kak Amara dengan kode asisten AMRP. Oke, jadi nomor 9, komponen MySAP Financials Overhead Cost Controlling atau COOM membantu Anda merencanakan, menggandakan, mengalokasikan, mengontrol, dan memantau overhead di organisasi Anda. Nah, kira-kira tadi teman-teman jawabannya true atau false nih? True. Wah, banyak banget yang jawab true. Benar nggak ya kira-kira jawabannya true? Coba kita bisa lihat. Next slide. Waduh, ternyata jawaban yang benar adalah false. Untuk keyword dari soal ini sendiri adalah MySAP Financials Overhead Cost Controlling. Teman-teman bisa lihat penjelasannya pada modul di unit 5 halaman 34. Dengan adanya komponen MySAP Financial Overhead Cost Controlling akan membantu Anda untuk merencanakan, mengalokasikan, mengontrol, dan memantau overhead. Jadi komponen MySAP Financial Overhead Cost Controlling ini tidak membantu dalam menggandakan ya teman-teman. Mungkin emang soal true or false ini biasanya mengecoh ya untuk kata-katanya. Kira-kira udah jelas atau ada yang mau ditanya ini teman-teman? Bisa kasih jawabannya? Aman nggak nih kira-kira untuk soal ini? Oke, aman ya. Ini kita bisa ke soal berikutnya. Nomor 10. Proses berikut diperlukan untuk mengoperasikan software aplikasi bisnis pada konfigurasi tingkat tunggal dan bertingkat. A. Proses presentasi, proses aplikasi, proses database. B. Proses aplikasi, proses koneksi, proses presentasi. C. Proses database, proses kerja, proses distribusi. D. Proses koneksi, proses distribusi, proses database. Kira-kira apa nih teman-teman jawaban yang tepat? Atau ada yang tahu nggak keyword untuk soal ini apa nih? Wah, banyak banget yang jawab A nih. Coba kita lihat ya jawaban yang benar di next slide. Wah, benar banget. Ternyata jawabannya yang benar adalah A. Proses presentasi, proses aplikasi, proses database. Untuk keywordnya ada proses operasi software. Atau kalau misalnya teman-teman nggak nemu nih keywordnya proses operasi software, kalian bisa cari di single level and multi-level configuration. Itu ada di unit 7 halaman 4. Proses yang diperlukan untuk mengoperasikan software aplikasi bisnis pada konfigurasi tingkat tunggal dan bertingkat ada proses presentasi, misalnya menampilkan layar atau GUI, lalu ada proses aplikasi, misalnya executing program aplikasi, lalu ada proses basis data, yaitu mengelola dan mengorganisir data di basis data. Kira-kira aman nggak nih teman-teman untuk soal ini, atau ada yang mau ditanyakan? Untuk penjelasan ini, teman-teman bisa cek ya di figur 7 strip 2, di situ ada tuh di modulnya. Di unit 7 halaman 4. Aman nggak teman-teman untuk soal ini atau ada yang mau ditanyakan? Gimana nih teman-teman? Amankah? Ayo kalau aman coba chat dong atau reaction gitu boleh. Iya, coba reaction-nya dong kalau aman. Oke, ini ada yang reaction. Oke, aman katanya Kak Amara.
Oke, makasih teman-teman untuk jawabannya. Mungkin kita bisa ke soal selanjutnya. 11. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan opsi untuk memproses pembayaran atau billing? A. Berdasarkan kelompok inputan. B. Secara manual. C. Secara otomatis. D. Semua jawaban benar. Kira-kira keywordnya apa nih teman-teman buat soal ini? Ada yang tahu nggak keywordnya yang benar apa? Coba diramein dong kolom chatnya. Keyword yang benar apa nih tadi teman-teman nyarinya? Oke, mungkin masih pada bingung kali ya. Kita bisa ke next slide. Jadi, jawaban yang benar adalah A, berdasarkan kelompok inputan. Keywordnya untuk soal ini adalah billing. Diperhatikan ya teman-teman, kalau di sini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan opsi untuk memproses pembayaran. Untuk penjelasan dari soal ini terdapat di unit 4 halaman 29. Yang merupakan opsi proses pembayaran itu ada dengan membuat sistem secara otomatis, memproses secara manual, membuat dokumen penagihan secara eksplisit, menggabungkan beberapa dokumen pesanan, menagih satu atau lebih dokumen pesanan penjualan, dan yang terakhir ada membuat dokumen penagihan individual. Jadi berdasarkan kelompok inputan itu bukan merupakan opsi untuk memproses pembayaran. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira tadi pada jawabnya benar atau enggak nih? Coba jawab di kolom chat ya. Gimana nih teman-teman? Tadi jawabnya pada benar apa ada yang salah atau gimana gitu? Benar, oke. Oh, ada yang salah juga, ada yang kurang tepat juga ternyata kamar. Nggak apa-apa. Kita di sini masih belajar ya. Ada yang mau ditanyakan atau udah aman nih? Gimana nih teman-teman? Aman. Aman nih kayak Kak Adis. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Komponen yang bertanggung jawab atas biaya dan pendapatan dalam independen area pada suatu organisasi disebut A. Profit Center Accounting, B. Product Cost Controlling, C. Profitability Analysis, atau D. Accounting Management. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawaban yang benar? Kak Amara, mungkin boleh nih kita tunjuk satu orang buat bantu ngasih tahu jawaban sama kata kuncinya. Oke, boleh Kak Daul. Ditunjuk aja tuh siapa. Atau ada yang mau mengajukan diri mungkin? Mau jawab soal nomor 12? Boleh tuh. Boleh langsung on cam aja nih. Atau kalau nggak ada, aku coba tunjukin ya. Buat buat peserta dengan nama Amanda Amelia. Mungkin bisa dibantu on mic dulu untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Amanda, jadi tadi ini kira-kira keywordnya apa nih dari soal ini? Apa ya? Aku tadi langsung nyari jawabannya sih Kak, ngetik jawaban-jawaban gitu. Oke, apa tuh tadi jawabannya? Nggak tahu sih benar apa enggak. Aku isinya Profit Center Accounting. Oke, dari Amanda jawabannya A ya, Profit Center Accounting. Makasih Amanda untuk jawabannya. Kira-kira teman yang lain sama nggak nih jawabannya A juga? Nah, boleh nih diramein kolom chatnya. Sama Kak Karisma. Mungkin sama kali ya sama Amanda jawabannya A. Mungkin kita bisa ke next slide, Kak. Gimana nih Kak Amara? Oke, mungkin Kak Amaranya ada kendala.
Mungkin boleh langsung dilanjutkan ya ke soal selanjutnya. Oke, di sini aku Agnes Yemima dengan kode asisten YYM akan melanjutkan penjelasan pembahasan soal di nomor 13. Nah, di sini nomor 13, Mitra SAP menawarkan solusi komprehensif yang terdiri dari A. Hardware, B. Software, C. Consulting, dan D. All of the above. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih jawabannya apa di nomor 13 ini? Ayo teman-teman boleh coba diramein ya. D, Kak, D. Oke, pada kompak ya, semuanya pada jawab D. Mungkin untuk melihat pembahasannya, kita boleh next slide. Nah, benar nih teman-teman, jawabannya itu D, all of the above. Nah, untuk keywordnya bisa teman-teman cari yaitu SAP Solution. Terdapat di unit 1 halaman 26. Nah, pembahasannya selama beberapa tahun pengetahuan teknologi SAP telah dilengkapi dengan pengetahuan industri dari mitra terpilih dan berkualitas. Solusi industri My SAP All-in-One mencerminkan pengalaman berharga ini. Mitra SAP menawarkan solusi komprehensif yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan konsultasi. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah. Nah, jadi jawabannya D ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 13 ini ada yang mau ditanya nggak? Oke, kayaknya masih aman ya untuk soal nomor 13. Kita lanjut ke soal pembahasan soal nomor 14. 14, Training and Event Management memiliki menu intuitif yang memungkinkan pengguna mengakses fungsi individual aplikasi secara langsung melalui objek dalam katalog acara bisnis. Menu-menu tersebut dikenal dengan A. Day-to-day activities, B. Personal action, C. Dynamic menus, D. Attendance menus. Nah, kira-kira nomor 14 ini teman-teman tahu nggak jawabannya? Boleh diramein di kolom chat dong. Oke, pada kompak lagi ya, semuanya pada jawab C. Nah, untuk keywordnya kira-kira ada nggak nih yang mau kasih tahu Kak, ini Kak keywordnya gitu, boleh on mic mungkin. Ayo teman-teman, kira-kira siapa nih yang mau ngasih tahu keywordnya? Nah, boleh nih, atau mau ditunjuk lagi? Oke, Nah, ada yang nyari dynamic menu Kak. Tadi saya carinya. Oke, ada lagi nggak keyword yang lain? Oke, ada training and event management. Oke, makasih ya. Nah, kita mau lihat nih langsung pembahasannya. Boleh di next slide. Nah, jadi jawaban teman-teman benar ya, jawabannya itu adalah dynamic menus. Keywordnya itu adalah training and event management. Boleh juga kalau mau nyari dari pilihannya satu persatu juga boleh kayak teman kita tadi dari dynamic menusnya. Nah, jawabannya itu ada di unit 6 halaman 10. Pembahasan untuk memastikan bahwa itu seintuitif mungkin, pelatihan dan manajemen acara menggunakan yang dikenal sebagai dynamic menus. Menu-menu ini memungkinkan kita untuk mengakses fungsi individual aplikasi secara langsung melalui objek dalam katalog acara bisnis. Oke, Mas, untuk soal nomor 14 ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya belum ada ya, masih aman. Untuk itu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 15, ketika multiple logon terjadi, sistem SAP akan menampilkan peringatan berikut, kecuali A. Continue with this logon and any other logons of this user in the system. B. Continue with this logon without ending any other logons in the system. C. Terminate this logon and any other logons of this user in the system. Dan D. Terminate this logon. Nah, kira-kira teman-teman pada jawab apa nih tadi di nomor 15? C, K, C, B, oke.
Oke, ada perbedaan jawaban ya antara C dan B. Nah, untuk jawaban benarnya, boleh langsung kita next slide. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah C ya teman-teman. Terminate this logon and any other logons of this user in the system. Nah, jadi untuk mencari jawabannya, teman-teman bisa langsung menggunakan keyword multiple logon. Terdapat di unit 2, halaman 4. Nah, jadi ketika terjadi multiple logon itu, sistem akan menampilkan peringatan pesan yang menawarkan kepada pengguna 3 opsi berikut. Yang pertama, continue with this logon and any other logons of this user in the system, yang artinya lanjutkan dengan logon ini dan akhiri login lain dari pengguna ini di sistem. Yang kedua, continue with this logon without ending any other logons in the system, artinya lanjutkan dengan logon ini tanpa mengakhiri logon lainnya di sistem. Dan yang ketiga adalah terminate this logon, yaitu hentikan logon ini. Oke, untuk soal nomor 15, apakah ada yang mau ditanyain? Gimana nih teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Apa udah aman gitu? Kalau aman boleh dong reaksinya di kolom chat. Betul banget. Aman Kak. Gimana nih guys? Boleh juga tuh dikasih reaction jempol kayak gini. Jadi di bawah kanan Zoom tuh ada reaction, nanti kalian pilih aja jempol. Atau boleh langsung ketik di chat Zoom-nya ya, bahwa kalian udah aman ataupun udah paham apa yang udah disampaikan dari kakak-kakak tadi. Oke, kata Rian ini aman Kak. Oke, aman ya. Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 16, SAP NetWeaver dibagi menjadi 4 area, kecuali A. Information Integration, B. People Integration, C. Data Integration, D. Process Integration. Nah, kira-kira apa nih jawaban soal nomor 16? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Boleh dong diramein lagi di kolom chat. Nah, iya tuh. Oke, C, K. Oke. Ada yang tahu nggak kira-kira keywordnya apa ya dari soal nomor 16 ini? Ayo teman-teman, ada yang ingat nggak? Oke, SAP NetWeaver Kak, SAP NetWeaver. Oke, sekarang kita mau lihat ya jawabannya. Boleh di next slide. Iya, bener banget nih teman-teman semuanya. Keywordnya itu SAP NetWeaver dan jawabannya itu adalah data integration. Bisa teman-teman lihat di unit 1 halaman 16. Di figur 1 strip 10. SAP Solution and SAP Components. SAP NetWeaver itu dibagi menjadi 4 area, yaitu People Integration, Information Integration, Process Integration, dan Application Platform. Nah, mantap ya teman-teman, jawabannya keren-keren dan benar. Nah, untuk soal berikutnya mungkin dilanjut oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalin dulu nih, nama aku Nandika Fajar Rahman dengan kode asisten DUAR. Kita lanjut ya ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 17. Soalnya itu adalah Anda akan menggunakan transaksi yang belum pernah Anda gunakan sebelumnya, dan Anda telah menavigasi ke transaksi tersebut. Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang transaksi dan melihat prosedur untuk menyelesaikannya. Manakah dari bentuk using help berikut yang akan memberikan informasi yang Anda cari dengan cara yang paling efisien? Untuk A F1, untuk B F4, untuk C application help, dan untuk D SAP library. Nih, buat teman-teman semua tadi jawabnya apa nih? Buat soal nomor 17, ayo. Ada yang jawab C. Oke. Boleh dilanjut operator? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C application help.
Karena ini soalnya agak panjang nih, mungkin teman-teman juga ada yang kebingungan nih untuk nyari si kata kuncinya. Jadi kata kuncinya yaitu using help atau navigation, terdapat pada unit 2 halaman 29. Sedikit pembahasan, application help adalah cara paling efisien karena ia konteks sensitif dan akan menampilkan bantuan komprehensif untuk aplikasi. Memilih opsi menu di tampilan layar awal dapat membantu untuk memulai dengan SAP. Sebelumnya nih, untuk nomor 17, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena mungkin soalnya panjang juga nih. Ayo, mungkin ada yang bingung? Gimana guys, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan, karena mungkin ini soalnya panjang ya. Atau aman, bisa kasih emot jempol dulu. Oke, mungkin aman ya untuk nomor 17 ini. Boleh dilanjut? Ya, berikutnya soal 18. Berikut ini yang tidak termasuk sebagai objek utama dalam organizational plan adalah yang pertama ada position, B, job, yang C, division, dan D, organizational units. Oke, mungkin kalau soal ini gampang ya. Ayo, jawabannya apa nih? B. Ada yang jawab B. Ada yang jawab C. Oke. Iya. Ini udah jelas banget ya. Ini nih, kata kuncinya ini udah jelas banget ini di soal yang nomor ini nih. Boleh lanjut? Ya, yang jawab B, mohon maaf, Anda kurang beruntung, jawabannya adalah C ya. Nah, untuk kata kuncinya ini udah sangat jelas nih. Ini ada organizational plan, terdapat pada unit 6, halaman 3 dan 4. Jadi yang termasuk dengan organizational plan itu ada organizational units, job, position, dan person. Gitu. Jadi mungkin yang jawabannya salah itu bisa, ya nanti mungkin benar ya. Aman nih soal yang ini nih, aman. Soal nomor 18. Boleh dibantu dengan emotnya. Mungkin aman sih, Kak. Oke, aman ya. Lanjut ke nomor 19. Nomor 19, configuration dapat berupa single level atau multi level, tergantung pada jumlah komputer layer yang digunakan. Configuration yang bertanggung jawab untuk format antarmuka grafis dan dapat meningkatkan jumlah pengguna dengan cara mempertahankan kinerja yang baik dan menghindari peningkatan biaya yang substansial, terdapat pada level yang A, single tier configuration, B, two tier configuration, yang C, three tier configuration, dan D, four tier configuration. Ayo, jawabannya apa nih untuk soal nomor 19? B, 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 oke. B lagi, siap. Udah cukup yang jawab ya? Mungkin Kak, kita tunjuk Ya. satu orang kali ya Oh, buat boleh. buatnya. Oke. Boleh. Gimana nih dari Kak Adis, ada yang mau ditunjuk nggak nih? Ini peserta underscore Inggit Yera. Coba. Oke, Gimana nih? Inggit. Silakan buat teman kita Inggit bisa on cam dulu atau on mic. Ya Kak, jawaban aku B. Two tier configuration. Kalau boleh tahu apa nih kata kunci waktu nyarinya nih? Lupa Kak. Waduh, lupa. Kata kuncinya lupa Kak. Oke, terima kasih. Itu single tier configuration Kak. Oh, single tier configuration. Oke, terima kasih. Oke, makasih Inggit. Mungkin boleh Kak dilanjut. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi kata kuncinya itu ada configuration ya. Mungkin tadi teman kita Inggit itu tadi single tier configuration, itu bisa juga ya yang dipakai itu. Jadi untuk keywordnya itu atau kata kuncinya ada di configuration, terdapat di unit 7 halaman 5. Untuk sedikit pembahasan, two-tier configuration biasanya diimplementasikan menggunakan server khusus yang hanya bertanggung jawab untuk format antarmuka grafis atau GUI.
Misalnya, banyak pengguna SAP menjalankan proses SAP GUI di PC Windows, dalam hal ini database dan proses aplikasi berjalan di komputer yang sama. Dalam konfigurasi ini, jumlah pengguna dapat ditingkatkan dengan mempertahankan kinerja yang baik dan menghindari peningkatan biaya yang substansial. Gitu. Lanjut. Ya, untuk soal nomor 20. Suatu proses yang melibatkan pengambilan bahan dari lokasi penyimpanan dan mempersiapkannya untuk pengiriman atau delivery disebut A. Good issue, B. Good receipt, C. Picking, dan D. Packing. Mungkin untuk nomor 20 ini pengen nanya nih ke teman-teman semua, kira-kira kata kuncinya apa nih? Soalnya ini udah jelas banget di nomor 20 itu kata kuncinya kelihatan. Boleh nih dibantu nih teman-teman nih. Kira-kira siapa yang mau? Gimana nih? Ada yang tahu nggak kata kunci atau keywordnya itu apa nih? Keywordnya apa nih? Bisa kali di chatnya aja, boleh. Boleh, di chatnya juga boleh. Omnik juga boleh. Masa tunjuk lagi sih? Iya, masa tunjuk lagi. Orang hari ini. Coba untuk soal yang nomor ini kalian jawab apa nih? Ya, coba kalau jawabannya. Jawabannya apa nih untuk soal yang nomor ini? Ayo, bisa dijawab di chat. Oh, jawab chat tuh. Raffi kalah. Tuh, katanya ada taking goods, Kak, keywordnya. Oke, taking goods. Boleh lanjut aja kali ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, untuk keywordnya sendiri, mungkin nih, yang taking goods itu mungkin bisa kali ya. Cuman ini udah jelas banget di dalam kurung itu ya, delivery itu jadi kata kuncinya tuh. Jadi kata kuncinya delivery. Jadi untuk delivery ini terdapat di unit 4 halaman 27. Jadi proses picking melibatkan pengambilan barang dari lokasi penyimpanan dan barang di area pengambilan di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman. Kayak gitu. Mungkin aku mikirnya bakal banyak yang ketukar nih antara jawaban C sama D gitu. Karena yang paling mungkin paling mirip gitu. Tapi oke sih, ada yang udah jawab C, udah benar. Gitu. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari soal-soal yang udah dibahas nih buat teman-temannya? Apakah aman atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kebingungan gimana? Boleh dibantu dengan reaksinya, kalau aman bilang aman atau remote kasih jempol. Bisa. Kalau yang on cam bisa jempol ke kamera, kalau yang nggak on cam mungkin bisa kasih reaction di bawah. Udah banyak yang jempol nih, Kak. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian ya pembahasan dari saya sendiri dan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Kita bisa lanjutkan, saya kembalikan ke MC, silahkan untuk Kak Daul dan Kak Adis, mangga. Oke, makasih untuk kakak-kakak pemateri.